Oke, dengan mengucap bismillah, kita uji coba prototipe dari PLTS lithium LiPo4 bongkaran dari baterai JTE LiPo4 3,2 volt dikali 4. Sekarang standby di 13.3. Kita akan tes dulu untuk rangkaian dari kabel baterai pack ke load output dari controller ya. Jadi ini adalah kabel yang ke aki. MCB nya kita nyalakan ya, 1 2 3. Nah ini udah nyala. Kemudian kalau kemarin voltage di controllernya itu kan naik turun gak stabil. Nah sekarang alhamdulillah udah stabil. Ini load juga masih bisa kita matikan manual di controller ya. Kita akan matikan coba. Nah, mati, pijit lagi, nyala, pijit lagi, mati. Ini kalau settingan 24 jam nggak auto on off nya ya. Kita nyalakan. Nah ini adalah untuk penerangan indoor dan outdoor. Indoornya cuma satu lampu aja yang DC Shinjoku 5 watt. Yang di outdoor nyambung ke sini, nyambung ke sini. Nah ini dia. Totalnya 16 watt 1,2 ampere, voltage 13.1. Controller biru udah 2-3 hari masih 12.3. udah nggak bener kayak ini. Jadi tadi voltage dari panel udah 14.6, kedap-kedip BMS Protect. Nah cuma ini udah 5 menit kagak nyala lagi. Case kedua, BMS nya kagak auto on. Kenapa kah? Pusing. Oke, setelah kita cek, kita coba pasang lagi. Wih, mantap. 13.2. Kita ke masjid dulu. PLTS lithium. Setelah berminggu-minggu nyari solusi, akhirnya PLTS lithiumnya bisa kita amatin lagi. 15 watt. Nah alhamdulillah setelah oprek akhirnya uji coba LiPo4 nya bisa kita lanjutkan lagi. Setelah kita recheck ternyata problemnya ada di perkabelan ya, di sini nih mungkin kurang kenceng atau gimana sehingga di kabel BMS yang hitam ini nggak keluar voltage nya. Nah setelah kita kencengin dan akhirnya saya pasang bus bar bawaannya, mungkin juga ngaruh kali ya, karena
pakai ring yang murah meriah, pakai skun juga yang murah meriah, jadi mungkin kurang ngalirin arus atau gimana lah. Atau bisa juga saya masang skun ringnya itu nggak sempurna, jadi banyak faktor lah. Intinya adalah bukan BMS-nya ternyata yang error, BMS-nya bagus, baik-baik aja. Hanya di perkabelan yang ya namanya juga awam, kurang sempurna ya. Nah ini udah saya pakai busbar. Saya pakai busbar bawaannya. Ini buat penanda aja, kutub merah yang mana, minus yang mana. Cuma ini nggak fungsi apa-apa sih, cuma buat nandain aja, takut kebalik. Oke, jadi sekarang hari ini kita coba ngecas. Nanti kita naikkan dulu. Sekarang kalian posisinya di 13.1. Nah ini kelebihannya si baterai lithium, dia bisa punya voltage di atas 13 volt. Beda dengan baterai yang konvensional seperti ini ya, agak susah untuk mempertahankan voltage di atas 13 volt. Pasti dia akan ngedrop ya di atas 12,5 sampai 12,8, 12,9. Tapi lithium PO4 ini dia bisa stabil di atas 13 terus untuk beberapa waktu yang lumayan lama gitu ya. Itu salah satu keunggulannya. Kemudian range discharge dan charge-nya, kalau dari BMS ataupun dari controller dia kan di 10 volt sampai di 14.6. Jadi range-nya untuk digunakan itu lumayan, rentangnya jadi lebih besar. Kalau baterai seperti ini kita cas seharian pasti dia ngedrop. Kalau nggak baterai baru, kalau kita pakainya second, ini paling di 12.7, 12.8, 12.9. Belum pernah saya bisa dapat 13 volt itu stabil gitu ya. Nah ini si lithium ini bisa stabil di 13 gitu ya, 13.2, 13.4. Beberapa hari kita biarkan, beberapa minggu dia tetap di atas 13. Oke. Nah ini jadi udah mulai stabil ya, nggak kayak minggu-minggu kemarin. Arus yang dari BMS-nya disco gitu ya, naik turun. Ini 13.1. Hari ini kita akan coba cas, kita naikkan ke 14. Apakah dia akan stabil voltage-nya atau ngedrop, bocor juga gitu ya. Kalau misalkan dia ngedrop di 13 poin berapa sih si secondan ini, masih bisa kita pertahankan. Nah ini baut-bautnya masih seperti ini, belum kenceng amat sih, takut takut jebol gitu ya, karena katanya kalau kekencengan bisa copot tuh bawaan ininya nih, murnya ya, mur apa baut sih, sampai dia nggak bisa bedain. Oke, alhamdulillah uji cobanya bisa kita lanjutkan. Jadi semuanya so far so good ya. Cuma masalah cara pasang aja ternyata yang saya salah, nggak sempurna, sehingga malfunction ya, nggak berfungsi dengan baik arus yang melalui si BMS. Nah sekarang udah stabil, tinggal nanti kita akan cek kapasitas baterainya tuh untuk live PO4 ini bisa berapa watt hours kita kuras ya. Idealnya sih nih wattmeternya nih pakai yang nyala, ini pakai yang rusak ya, buat ngejumper aja nih, ngejumper dari controller ke MCB. Saya pakai MCB yang hitam ini buat antisipasi kalau ada apa-apa, ini lebih responsif dibandingkan dengan MCB yang
putih seperti ini agak lama gitu trippingnya ya. Kalau yang hitam ini ngetripnya super cepet. Kalau teman-teman mau nyari MCB, lebih recommended yang bekas, yang hitam seperti ini ya. Ini 25 ampere. Kalau yang lebih kecilnya ini 16 ampere. Mungkin bisa pakai yang lebih kecil ampernya untuk uji coba. Uji cobanya masih di arus DC dulu, nggak pakai inverter. Nanti kalau inverter mungkin kita coba buat nyalain lampu aja, belum pakai load yang besar. Kemudian untuk BMS ini pakainya yang 40 berapa nih? 45 ampere ya. Jadi kalau 45 ampere ini kalau kita uji cobanya buat masak, buat kompor induksi, ini masih kekecilan. Kalau buat tujuan masak, BMS-nya mungkin bagusnya itu di 60 ampere ke atas. Kenapa? Karena kompor induksi itu kan 600 watt ya. 600 watt dibagi 12, nah berarti kan 50. Berarti dia butuh arus 50 ampere untuk dari si baterai ke inverter. Jadi kalau pakai 45, si kompor induksinya nih nggak akan nyala. Kalau rice cooker mungkin masih bisa nih. Cuma problemnya inverter yang seperti ini kayaknya nggak support buat beban yang agak besar. Ini mungkin buat yang ringan-ringan aja lah. Kipas angin nggak bisa juga ya, ini MSW. Ini sih untuk lampu aja. Untuk lampu serumah ini udah lumayan. Oke, kita lanjutkan nanti. Untuk proses pengecasan kita akan pakai satu panel saja. Hari ini PR saya nih ngecek kabel kolor hijau yang mulai problem dan ganti controller yang biru itu udah beberapa hari dipasang 300 watt peak, nggak bisa ngecas ke baterai yang paralel ini, masih di 12,3 volt gitu ya, nggak nambah-nambah, curiga jadinya. Oke, demikian. Nanti kita pindahkan dari 300 masuk ke ePaver, ngecas 2 baterai paralel ini. BMS-nya oke, controller juga stabil, voltage-nya nggak berdisko-disko naik turun kayak sebelumnya. Jam 7 pagi, saatnya kita uji coba buat ngecas baterai pack dan ngecek BMS 13,1. Jadi beberapa hari saya pakai controller biru, ini voltage-nya nggak naik-naik. Kita akan pasang controller putih sekalian persiapan buat PLTS lithium. Rangkaian loadnya berjalan dengan baik, voltage juga stabil, berarti BMS tidak ada masalah ya. BMS-nya berarti tidak on off kayak kemarin setelah kita kencengin perbautan pakai busbar bawaan akhirnya ya. Mungkin karena kemarin kurang sempurna menyolok kabel-kabel ini sehingga enggak presisi terhubung ke si baterai packnya. Kita akan ngetes secara arus DC atau beban DC dulu, belum dicek pakai inverter buat ngetes stabilitasnya ya. Sekalian
kita cek untuk proses pengecasan dari panel. Dari panel sini kesambung sana sini nih. Kita nyalakan dulu satu panel. Oke, beban sini. Nah, sekarang udah 19 volt belum tersambung ya. Kita akan nyalakan di sini, nanti kita lihat apakah ini kecas atau enggak. Saya akan ngecas sampai di 14 volt. Oke, controller lithiumnya sudah berkedap-kedip, indikator berjalan dengan baik ya, tidak ada yang aneh seperti yang minggu kemarin. Kita cek di wattmeter 2,2 ampere, 30 watt, 13,6. Sementara yang wattmeter atas nih kayaknya error. Ya, Mbok. Untuk akinya harusnya ini di B1 ya. Oke guys, setelah sekian hari, sekian minggu, sekian bulan belajar ngerangkai baterai pack LiFePO4, akhirnya kita mulai bikin prototipenya. Setelah 1-2 minggu kemarin ada problem salah di perkabelan. Nah, sekarang sudah kita rangkai, ini masih bebaliut ya. Ini voltmeter ke sini. Sekarang kondisi di baterai packnya 13,3. Di voltmeternya ditaruh di sini. Nah, ini udah kita recheck final. Akhirnya alhamdulillah kabel dari BMS bisa stabil di 13,3. Kemudian di controller juga, jadi dari kabel merah putih masuk ke, kita pasang MCB dari output controller ini ke arah aki, yang ini MCB ke panel. Ini masih nyambung ke sana, nanti kita kabel panel langsung masuk sini. Ini sementara kita pinjam dari off gridnya dulu. Kita akan nyalakan yang ini cuma pemantas aja nih. Jadi ini adalah dari kabel inputan panel, ini ke aki baterai packnya, ke LiFePO4. Kemudian ini output ke lampu DC outdoor, lampu ini nih. Nah, ini yang di indoornya 5 watt Shinyoku. Di luar ada 1, 2, 3. Jadi kita pasang 4 kali 5 watt ditambah lampu LED 2 watt. Total mungkin sekitar 20 atau 15 watt real loadnya ya. Real beban dari output si uji coba ini. Maksimal output dari controller kalau di manual sheetnya sih 10 ampere. Rangkaian loadnya berjalan dengan baik, voltage juga stabil, berarti BMS tidak ada masalah ya. BMS nya berarti tidak on off kayak kemarin. Setelah kita kencengin perbautan
pakai busbar bawaan akhirnya ya. Mungkin karena kemarin kurang sempurna menyolok kabel-kabel ini sehingga nggak presisi terhubung ke si baterai packnya. Kita akan ngetes secara arus DC atau beban DC dulu, belum dicek pakai inverter buat ngetes stabilitasnya ya. Sekalian kita cek untuk proses pengecasan dari panel. Dari panel sini kesambung sana sini nih. Kita nyalakan dulu satu panel. Oke, beban sini. Nah, sekarang udah 19 volt belum tersambung ya. Kita akan nyalakan di sini, nanti kita lihat apakah ini kecas atau enggak. Saya akan ngecas sampai di 14 volt. Oke, controller lithiumnya sudah berkedap-kedip, indikator berjalan dengan baik ya, tidak ada yang aneh seperti yang minggu kemarin. Kita cek di wattmeter 2,2 ampere, 30 watt, 13,6. Sementara yang wattmeter atas nih kayaknya error. Ya, Mbak.